Baduta, ya anak baduta bawah usia 2 sampai bawah 2 tahun. Anak bawah usia 2 tahun. Ini pada anak usia kurang dari 12 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Berarti ada dua asumsi bahwa anak di atas anak usia kurang dari 1 tahun atau anggap aja 1 tahun ke bawah itu ada 20, kemudian yang 43 ini merupakan anak usia di atas 1 tahun. Atau bisa jadi bisa jadi juga 20 tahun ini jumlah 20 ini sebenarnya anaknya memang bukan 20, bisa lebih, yang hanya dapat imunisasi lengkap hanya 20 anak. Kemudian ditimbang berat badan rutin setiap bulan 63. 63. Rutin setiap bulan 63. 63 cocok ya, 63. Tetapi yang perlu disikapi bisa jadi ya sebenarnya 63 presisi itu setiap bulan itu ya terlalu provok ya istilahnya. Artinya ada hal atau kendala yang perlu dilihat, bukan disikapi, dilihat. Benar nggak 63 ini? Ini data harus real ya. Karena apa? Jika dari 63 hanya separuh yang datang rutin setiap bulan, itu bukan berarti sesuatu hal yang tercela. Akan tetapi di situ separuhnya itu dievaluasi kenapa tidak datang setiap bulan. Itu merupakan jadi PR nanti pemerintah desa, masyarakat desa, teman-teman KPM juga kader posyandunya untuk apa? Untuk mendorong partisipasi warga agar rutin ke posyandu. Itu ada keuntungan, ada tindakan yang harus dilakukan. Kalau persis begini, berarti memang bagus dalam sisi data, tetapi dari sisi realita itu ada kemungkinan ini tidak atau jarang atau mungkin bisa impossible, jadi katakan semua 63 gitu. Tapi bukan menutup kemungkinan tidak mungkin, tapi persentasenya kecil. Ini dalam anak diukur panjang tinggi badan 2 kali dalam 1 tahun. Ini tahun bulan timbang ya. Bulan timbang 63. Ini nanti dikoreksi lagi benar apa tidak gitu ya. Nanti kan ada data-datanya disesuaikan dengan data-data yang sudah dimasukkan oleh kader posyandu. Ini rekapitulasi ya. Kemudian orang tua pengasuh konseling gizi ada 63. Ini ya. Kunjungan rumah bagi anak gizi buruk, kurang gizi atau stunting itu ada 2. Anak stunting ada berapa? Ada 2. Oke, kunjungan clear. Rumah tangga 0 sampai 2 tahun memiliki akses air minum yang aman. Berarti terindikasi kalau anak tadi kan jumlahnya 63, yang 2 stunting. Kita bisa analisa apakah benar. Kita membuat satu kalimat pertanyaan lah tadi. Apakah benar anak yang 2 stunting ini juga tidak memiliki akses air minum yang layak? Kalau iya, ini berarti mungkin jadi salah satu. Banyak hal sebenarnya faktor, tapi setidaknya kita mereduksi atau mengurangi faktor-faktor yang menimbulkan gizi buruk, kurang gizi maupun stunting. Rumah tangga yang mempunyai anak usia baduta memiliki jamban layak 50. Berarti yang tidak memiliki 13. Nah, ini jangan sampai pup di sungai ya. Ini kasihan anak umur 2 tahun ya kan, harus ke sungai atau ke ladang atau gimana, kasihan ini. Ini harus dilihat dan juga direkapitulasi atau direkapitulasi permasalahan dan kendalanya kenapa. Nanti hal ini itu bisa
sampaikan pemerintah desa dibantu oleh pendamping untuk menjadi satu usulan. Apakah perlu membuat jamban layak zaman umum atau memang perlu per rumah? Karena trending sekarang itu kan bedah rumah. Kenapa tidak dilengkapi sekalian dengan jamban yang layak? Anak baduta memiliki jaminan kesehatan ini 0. Ini baduta ini jumlahnya 63. Ini mungkin bisa, ini harus dievaluasi lagi, mungkin bisa jadi belum terisi atau belum teridentifikasi ya. Monggo diidentifikasi lagi. Punya anak 0 sampai 2 tahun memiliki akte kelahiran 60 yang berarti yang 3 belum. Orang tua yang mengikuti PAUD parenting, jadi bisa dikatakan di desa itu bisa jadi parenting itu sudah tapi belum jalan atau tidak ada sehingga tidak ada kegiatan parenting. Bisa jadi kegiatan parenting. Parenting itu kan membutuhkan gedung atau apa yang lebih luas. PAUD-nya di desa tersebut masih gonta-ganti atau berpindah-pindah ke tempat rumah kader bergantian ya. Yang perlu dicermati dari isian, ya kita bahas lagi isian ibu hamil dan anak usia 0 sampai 23 tahun ini, 23 bulan ini atau baduta. Apa yang terjadi, apa yang terekam di data itu perlu diverifikasi lebih lanjut. Data kurang tetap diverifikasi, data persis juga diverifikasi. Jangan sampai data di atas kertas sempurna, tetapi realita di lapangan perlu tinjut atau strategi atau penanganan khusus yang harus dilakukan oleh pemerintah desa atau dinas kesehatan atau oleh teman-teman kader posyandu. Urgent perlu bantuan yang memang bisa dilaksanakan atau difasilitasi oleh dana desa. Jadi data-data itu perlu data real, lengkap, komplit, sama dengan data sasaran, perlu diverifikasi, validasi, apalagi kurang. Jadi ada dan tidak tetap diverifikasi. Itu yang perlu dicermati. Kemudian pada tabel 4 tingkat konvergensi data. Ibu hamil yang diterima, ini indikator ya, indikator yang diterima, jumlah yang diterima 11, yang seharusnya diterima 11. Oke. Anak usia 0 sampai 23 bulan, indikator 8 yang diterima, yang seharusnya 8. Indikator ini adalah misalkan seperti ini ya. Kondisi bumil ya, bumil kek ya, yang mendapat kunjungan 1, tetapi kek restinya 7. Kenapa kok Pak indikatornya sama? Ibu hamil yang diterima yang seharusnya. Ini hanya indikator saja, artinya indikator ini ada ya, ada prasyarat itu terpenuhi, tetapi secara substansi kalau di prosentase tingkat konvergensi ini belum memenuhi syarat. Karena apa? Karena harusnya yang mendapat kunjungan ya dari kek atau resti itu sama dengan 7. Tetapi yang baru dapat kunjungan 1. Secara indikator value-nya atau nilainya ada, tetapi secara substansi, prosentase, kualitas itu masih belum terpenuhi. Jadi indikator ini hanya menyampaikan bahwa sudah terfasilitasi tetapi tidak semua menerima fasilitas atau akses layanan tersebut. Wah, maksudnya ya. Ini sudah terfasilitasi kalau Bu Mega Kristi mendapat kunjungan bulanan, terfasilitasi, tetapi tidak semua karena yang terfasilitasi baru 1 ibu hamil, tetapi bukan yang lain, yang 6 ini belum. Begitu maksudnya ya. Sama juga ini anak 0 sampai 23 bulan itu juga sama. Makanya tingkat konvergensinya ada 53, ada yang 47. Kemudian yang kelima,
penggunaan dana desa dalam pencegahan stunting. Nah, ini. Kita kalau di sini membuka langsung aja nggak apa-apa. Kemendagri 60, nyoba di downloadnya ada. Ya, kita langsung live ini. Yang lainnya live kok. Gus itu live ya, ini juga live juga, sama ndak masalah wis. Permendagri, langsung aja ke sini lah. Langsung live biar kelihatan langsung ya. Iya, langsung. Nggak ada rekayasa, nggak ada rekayasa sama sekali. Kayak uka-uka saja. Ya, langsung kita lihat ya. Semua kita live, kita ke bawah, paling ke bawah ya. Ini paling ke bawah kita ngomong keterkaitan dengan APBDes ya. Ini terkait dengan tata kelola ya, pengelolaan keuangan desa. Kita lihat tadi bidang pembangunan desa, total alokasi, kemudian alokasi untuk khusus pencegahan stunting dan prosentase. Kalau kita lihat di sini ya, bidang apa? Pembangunan desa ya. Pembangunan desa itu di nomor berapa ya? 2 ya, 2. Bidang pembangunan desa ya, ini nanti total semua di bidang pembangunan desa, alokasinya itu berapa ya. Kemudian kegiatan khusus pencegahan, alokasinya ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang notabene istilahnya apa? Yang notabene itu merupakan ini kegiatan khusus pencegahan stunting. Kegiatan pencegahan stunting itu apa? Dari pendidikan ada nggak? Misalkan dari pendidikan, kalau pendidikan khusus pencegahan stunting. Kita lihat di sini kan juga bisa. Kalau anak itu ada apa? Ada parenting, ya kan? Kalau cara membacanya ke sana. Ada parenting. Oke. Ada jamban layak. Jamban layak berarti ada jambanisasi. Ada akses air minum. Akses air minum berarti pipanisasi. Konseling gizi. Ini peningkatan pengetahuan. Ini ada anak usia mendapat IDL dasar lengkap, ya kan? Ada disesuaikan sama juga di situ dilihat ya. Ini penyelenggaraan PAUD, nanti kan ada juga parenting. Mana di sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan apa? Bidang kesehatan, ada PMT pemberian makan tambahan misalkan. Di 22 dilihat. Di 23 ada enggak yang notabene merupakan kegiatan pencegahan stunting ya. Kawasan permukiman, mungkin ada sanitasi, air bersih ya, ke rumah tangga. Ini kan sub bidang kawasan pemukiman di 244 yang seperti saya tadi. Ada pembangunan pemeliharaan fasilitas jamban, kalau jamban umum ya jamban ya kan, jambanisasi. Rehabilitasi sanitasi permukiman atau apa, ini ada. Ini salah satu contoh yang mencegah adanya ada indikator pencegahan stunting keterkaitan dengan tadi pemeliharaan sambungan ya, pengadaan air bersih itu juga termasuk. Semua total dari 2 ya, nomor 2 ini, bidang 2 ini nanti ditotal, kemudian kegiatannya apa? Itu kegiatannya merupakan alokasi dana. Nanti prosentanya akan keluar ya. Kalau ini 100 juta, ini 10 juta berarti 10%. Ini akan otomatis. Ini kan kita hanya cara membacanya saja. Ini kan keluar otomatis nanti kegiatannya ya. Kita cara membacanya. Kemudian kita ngomong yang kedua, bidang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat apa aja yang masuk dalam kegiatan nomenklatur masuk pada pencegahan stunting. Pemberdayaan, coba kita lihat di sini, pemberdayaan ya. Konseling gizi, ini kan pengasuh orang tua asuh mengikuti konseling gizi.
Nah, konseling gizi ini kan berarti kalau kita terjemahkan, kita kupas lagi di dalam unsur intrinsik dari kalimat ini, bisa saja berupa apa? Penambahan pengetahuan, ya kan? Penambahan pengetahuan dari orang tua, ya kan? Kemudian kunjungan rumah anak gizi, gizi buruk, kurang gizi. Nah, dari kunjungan ini ada apa, ya kan? Apa yang perlu disikapi? Oh, ternyata orang tuanya memang miskin atau gimana, atau orang tuanya memang tidak berdaya dalam sisi ekonomi, atau dari sisi sosial yang lain. Nah, di situ dalam hal apa? Nah, baru nanti dilihat, ya, dilihat dalam hal apa. Apakah dari sisi pertanian nanti bisa ada peningkatan peningkatan pengetahuan keterkaitan bagaimana cara mengolah yang baik, atau ketahanan pangan istilahnya. Ketahanan pangan kan salah satu, makanya kenapa konvergensi itu Dinas Ketahanan Pangan itu dilibatkan untuk agar kecukupan gizi yang diasuh oleh ibu hamil atau masyarakat itu tercukupi, istilahnya terjamin, siap gitu ya. Kemudian apalagi ada yang di pemberdayaan itu banyak. Ini kalau kelautan misalkan, di kelautan itu ada yang namanya pola bagaimana makan dengan makanan vitamin, kayak penyebaran ikan atau apa, penyediaan makanan itu atau gimana, banyak hal. Kritik itu pertanian, peternakan jelas, pertanian ketahanan pangan, peternakan mungkin menyediakan makanan magis dari nabati atau dari hewani, ya kan, dari konsumsi hewani ada. Kemudian ada lagi perdagangan juga ada, ini juga ada yang nyentuh keterkaitan klausal anak, ya, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. Wah, ini bisa jadi pelatihan penyuluhan pemberdayaan perempuan. Artinya pemberdayaan perempuan itu sebagai seorang ibu, bagaimana optimalnya mereka agar bisa mengasuh, ya. Ini kan penyuluhan pemberdayaan perempuan itu bisa masuk ke sini toh. Bisa masuk ke nanti ke ini parenting ini, iya kan? Ini kan masuk pemberdayaan, ya. Pengasuh mengikuti parenting bulan PAUD, ya. Parenting bulan PAUD. Jadi dalam tanda kutip teman-teman, menerjemahkan peraturan-peraturan itu jangan hanya istilahnya itu harus ada kalimat yang sama. Waduh, kalau harus ada kalimat yang sama, harus ada kalimat yang persis. Ini nanti kalau kayak gitu ya udah plek gitu. Ini namanya kalau tidak A ya A, nggak B ya B. Padahal di dalam kalimat itu ada yang namanya makna intrinsik, ya. Makna yang di dalamnya itu, ya, masih ada itu banyak hal yang bisa dicermati. Kadang-kadang kan ada, enggak ono kalimat ini kini enggak ada ini. Padahal di sini sudah ada, iya enggak ada di sini enggak ada. Ini kan ada misalkan lain-lain subbidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, kan lain-lain dikasih slot. Kalau memang pemerintah daerah atau kabupaten belum bisa memberikan klausal keterkaitan dengan kalimat untuk subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga ini, akan tetapi substansinya masuk ke situ, ya masukkan aja langsung lain-lain kegiatan subbidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bukan dicarikan slot, dia carikan slot, enggak, ini sudah disediakan kok. Kalau memang belum ada judul ya ini aja, masa ditulis belum ada judul itu, ya enggak. Ya, tetap masuk lain-lain subbidang perempuan ini karena belum diterjemahkan ke dalam satu kegiatan, ya. Jadi gitu teman-teman yang perlu disikapi. Oke teman-teman, demikian dulu dari saya. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.